Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan bagaimana Bapak dan Ibu semua bisa melakukan penschedulan meeting atau kuliah pengantar ataupun tutorial dengan menggunakan Microsoft Teams. Microsoft Teams merupakan suatu aplikasi video conference yang berasal dari Microsoft yang Bapak dan Ibu semua sebenarnya sudah bisa dapatkan secara gratis karena Bapak dan Ibu semua dosen UNAN memiliki email institusi yang berlangganan terhadap Microsoft Teams tersebut. Jadi yang diperlukan oleh Bapak dan Ibu adalah email institusi masing-masing sehingga Bapak dan Ibu bisa login ke Microsoft Teams menggunakan email institusi tersebut. Sebelum kita mulai, maka yang pertama Bapak dan Ibu lakukan adalah mendownload Microsoft Teams App for Windows untuk Bapak dan Ibu nanti bisa masuk ke dalam Microsoft Teams. Ketika nanti Bapak dan Ibu sudah selesai mendownload, maka tampilan awalnya nanti adalah ini. Silahkan masuk dengan menggunakan email institusi Bapak dan Ibu masing-masing. Kemudian sign in. Dia akan meminta password untuk pertama kali. Karena ini saya sudah beberapa kali menggunakan, maka passwordnya tidak diperlukan lagi. Maka akan tampil di halaman pertama Teams apa yang ada pada Microsoft Teams Bapak dan Ibu semua. Kalau tampilan pertama Bapak dan Ibu belum pernah menggunakan, mungkin akan sedikit berbeda dari ini. Nah, karena fokus kita tadi adalah bagaimana Bapak dan Ibu bisa men-schedule meeting ataupun men-schedule kuliah ataupun untuk tutorial, maka fokus kita ke sana langsung di bagaimana kita melakukan penjadwalan tersebut. Kita bisa lihat di panel sebelah kiri ini. Di sini ada kalender. Bapak dan Ibu bisa klik kalender. Maka Bapak dan Ibu nanti akan bisa melihat apa jadwal-jadwal Bapak dan Ibu yang sudah terkonek dengan Microsoft Outlook. Karena Microsoft Teams merupakan salah satu aplikasi dari Microsoft, maka yang menunjangnya adalah Bapak dan Ibu harus mengkonekkan Microsoft Teams-nya dengan Microsoft Outlook. Jadi aplikasi Microsoft Outlook yang ada di laptop atau komputer Bapak dan Ibu harus Bapak dan Ibu isi dengan email institusi sehingga nanti dia akan terkonek langsung dengan Microsoft Teams dan bisa menampilkan gambaran kalender seperti ini. Kalau sudah terkonek, maka Bapak dan Ibu bisa men-schedule meeting. Bapak Ibu klik tanda panah di sebelah kanan atas ini, kemudian schedule meeting, kemudian bisa membuat judul meetingnya, judul pertemuannya. Apakah mau tutorial? Contoh tutorial blog 3.1. Untuk bisa Bapak dan Ibu mengirimkan linknya, ada dua cara sebenarnya. Yang pertama, bahwa mahasiswa sudah punya email institusi, sudah masuk ke dalam Teams Bapak dan Ibu masing-masing. Tim kelompok tutorial kelompok 25 misalkan, dan sebagainya. Tapi bagi Bapak dan Ibu yang mungkin mahasiswanya belum masuk ke dalam Teams, tidak punya email institusi, maka Bapak dan Ibu cukup menuliskan email Bapak dan Ibu sendiri di sini, di requires attendee-nya itu. Yang nanti link Microsoft Teams meeting-nya nanti akan dikirimkan ke email Bapak dan Ibu tersebut. Maka kalau dia sudah terkonek dengan Outlook, kita masukkan klik emailnya. Ingat, email yang dimasukkan adalah email yang berbeda dengan email institusi. Jadi saya ambil contoh di sini adalah email Gmail saya sendiri. Saya klik. Kemudian kita bisa atur kapan pertemuannya. Ambil contoh hari Senin jam 8 sampai jam 10. 2 jam. Yang lain mungkin tidak perlu diisi. Kita tinggal klik send. Maka invitation link-nya akan dikirimkan ke email yang dimasukkan tadi. Bapak dan Ibu bisa mengklik mencari emailnya.
dia akan keluar di sini, tutorial blok 31 ya. Tampilannya begini, ada tulisan join Microsoft Teams meeting di bawah. Maka Bapak dan Ibu bisa mengklik copy link address untuk nanti Bapak dan Ibu bisa bagikan ke mahasiswa dengan mengirimkan copy link address tersebut. Apakah nanti melalui WhatsApp ataupun melalui email, terserah Bapak dan Ibu semua. Maka setelah invitation linknya tadi Bapak dan Ibu semua kirimkan, maka sebenarnya Bapak dan Ibu bisa langsung masuk ke dalam meetingnya dengan mengklik join Microsoft Teams meeting ini. Ataupun Bapak dan Ibu kembali ke kalender tadi, kita lihat tanggal penjadwalannya. Bapak dan Ibu tinggal klik ini, maka akan langsung nanti otomatis Bapak dan Ibu bisa join ke dalam di situ. Dia akan tampil seperti ini. Mungkin nanti videonya akan kita atur. Klik join now. Ya, maka akan tampil seperti ini. Bapak dan Ibu nanti tinggal menunggu mahasiswa masuk. Invitation linknya. Jadi dia akan masuk melalui sini. Kita bisa lihat orang-orang yang ada di sana. Kemudian setelah itu kita bisa melakukan proses pertemuan secara virtual dengan menggunakan Microsoft Teams sampai nanti kegiatan tutorial ataupun kuliah pengantar yang Bapak Ibu jadwalkan itu selesai. Kalau Bapak dan Ibu mau memberikan kuliah pengantar, Bapak dan Ibu bisa menggunakan men-share kuliah pengantarnya tersebut dengan menggunakan Open Share Tray ini. Kita lihat di sini ada Open Share Tray. Kemudian bisa dipilih filenya, file PowerPoint. Kita browse, upload from my computer. Tinggal dipilih filenya yang mana. Ini contoh, saya ambil contoh file yang ada. Kemudian maka ini kebetulan sudah ada, maka kita bisa tampilkan file kuliah kita di sana. Sambil menunggu, bagus. Beberapa kelebihan dari Microsoft Teams bahwa file kuliah yang kita berikan sudah tershare. Artinya apa? Artinya sebenarnya mahasiswa bisa melihat kuliah itu sambil kita presentasi. Jadi kita presentasi begini, mahasiswa bisa melihat slide kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu salah satu kelebihan ataupun ada kekurangannya sebenarnya. Kalau kita mau tidak membuat option seperti itu, maka kita bisa klik mata ini, jadi mencegah peserta untuk memindahkan presentasi yang semaunya dia. Kita bisa klik, jadi mahasiswa nanti akan cuma melihat slide yang kita tampilkan. Silakan kita tampil slide kuliah pengantar seperti biasa. Oke, ya. Sampai selesai. Maka ketika sudah selesai, Bapak dan Ibu tinggal mengklik stop presenting, kemudian bisa menyelesaikan meeting, dan tinggal mengklik hang up tanda telepon di sini. Maka nanti Bapak dan Ibu akan keluar ketampilan seperti ini, yang artinya sebenarnya proses pemberian kuliah pengantar atau tutorialnya sudah selesai dan berjalan dengan baik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.